Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Purwaningsih, NIM 23030184120, kelas PFE 2023. Yang terhormat Ibu Riri Rengganis selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia kelas PFE 2023 dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pola Getaran pada Alat Musik Tradisional Gong menggunakan pendekatan fisika sederhana. Yang pertama, pendahuluan 1.1 Latar belakang. Fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari konsep mengenai gejala alam yang mempunyai hubungan dengan kehidupan manusia dan objek kajian luas, yang terdiri dari kumpulan suatu konsep prinsip, hukum, dan teori. Gong merupakan salah satu alat musik yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Tiongkok, dan Vietnam. Alat musik gong dari sudut pandang akustik, gong adalah sebuah plat logam yang menghasilkan bunyi jika dipukul. Bunyi yang dihasilkan gong berasal dari getaran yang ditimbulkan oleh pukulan tersebut. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan prinsip gelombang suara dan cara gelombang tersebut merambat melalui udara untuk menghasilkan sumber suara yang dapat didengar. Alat musik tradisional memang berperan penting dalam kebudayaan dan warisan suatu bangsa. Namun, pemahaman tentang alat musik tradisional juga dapat diperkaya dengan pendekatan fisika. Pemahaman tentang fisika instrumen tradisional dapat memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip dasar dari balik produksi suara, resonansi, dan karakteristik bunyi suatu instrumen. Pendekatan fisika terhadap pemahaman alat musik tradisional juga dapat membantu dalam pengembangan alat musik baru atau memodifikasi suatu alat musik tradisional yang sudah ada. Dengan pemahaman prinsip fisika instrumen tradisional, pembuatan instrumen dapat menciptakan instrumen dengan kualitas yang lebih baik, efisiensi energi yang lebih tinggi, dan karakteristik suara yang lebih unik. Selain itu, pemahaman tentang fisika alat musik tradisional juga dapat membantu dalam bidang akustik dan teknik suara. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik frekuensi dan amplitudo gelombang yang dihasilkan oleh gong. Yang kedua, bagaimana karakteristik perubahan panjang nada pada saat proses pelarasan nada pada gong sungguan. Yang ketiga, bagaimana karakteristik perubahan jumlah nada dan bentuk ombak pada saat proses pelarasan nada gong sungguan. Yang keempat, bagaimana karakteristik perubahan frekuensi domain dan penyusunan saat proses pelarasan nada gong sungguan. 1.3 Tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan model getaran utama yang terjadi pada gong menggunakan pendekatan fisika sederhana, termasuk pemahaman terhadap frekuensi dan amplitudo getaran. Yang kedua, mengetahui karakteristik perubahan panjang nada pada saat proses pelarasan nada gong sungguan. Yang ketiga, mengetahui karakteristik perubahan jumlah dan bentuk ombak pada saat proses pelarasan nada gong sungguan. Yang keempat, mengetahui karakteristik perubahan frekuensi. 1.4 Manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan kontribusi pada pemahaman ilmu tentang prinsip-prinsip fisika yang terlibat dalam produksi suara dan getaran pada alat musik gong. Yang kedua, membuka peluang untuk mengoptimalisasikan pembuatan alat musik gong dengan memahami bagaimana karakteristik fisika gong mempengaruhi pada getaran sehingga dapat meningkatkan kualitas suara. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk pengembangan inovasi pada alat musik tradisional dengan memperkenalkan pemikiran ilmiah dan teknik sederhana yang dapat diadopsi dalam pembuatan alat musik. Yang keempat, memperkuat hubungan antara seni dan sains melalui pendekatan interdisipliner yang dapat membuka pintu bagi integrasi lebih lanjut di dalam pendidikan seni dan sains. 5. Mendukung pelestarian budaya dan warisan musikal dan dengan memberi pemahaman yang lebih dalam tentang alat musik tradisional khususnya gong. 6. Menyediakan konteks pembelajaran yang lebih menarik dan praktis dalam
kelas seni ataupun sains dengan memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam menetralisir pola getaran pada alat musik gong. 1.5 Batas istilah. Yang pertama, gong. Dalam konteks ini, gong merujuk pada alat musik tradisional yang terbuat dari logam yang memiliki cakram dasar dan besar yang menghasilkan suara getaran ketika dipukul. Yang kedua, pendekatan fisika sederhana merupakan metode analisis yang memanfaatkan prinsip-prinsip dasar fisika seperti hukum getaran, gelombang, tanpa mengenalkan kompleks matematika yang tingkat lanjut. Yang ketiga, pola getaran merupakan struktur atau karakteristik dari getaran osilasi pada gong yang dapat diamati dan diukur termasuk frekuensi, amplitudo, dan mode getaran utama. Yang keempat, mode getaran menunjukkan pada mode osilasi tertentu yang dapat diamati pada gong, diidentifikasi berdasarkan distribusi getaran di permukaan alat musik. Yang kelima, karakteristik fisika gong melibatkan aspek-aspek fisika gong seperti ukuran, bentuk, ketebalan, dan bahan pembuatan yang dapat mempengaruhi pola getaran yang dihasilkan. 2. Kajian pustaka. 2.1 Penelitian terdahulu yang relevan. 1. Skripsi dengan judul Analisis Akustik dan Vibrometrik Gong Wadon dari Gong Kebiar oleh Ida dan Putu, Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Gamelan gong wadon mirip dengan gong-gong Indonesia lainnya yang memiliki nada tertentu. Fenomena yang sebelumnya tidak terdokumentasi adalah pemukulan akustik yang berbeda yang dihasilkan oleh gong ini. Yang kedua, skripsi dengan judul Analisis Frekuensi pada Gong Laras Lesondoro oleh Eli Trinowati, Universitas Tidar, Magelang. Bunyi yang dihasilkan oleh alat musik pada umumnya ditampilkan dalam bentuk gong. Sebagai fungsi waktu, penampilan ini melibatkan perambatan intensitas bunyi terhadap waktu. Dari bentuk gelombang ini dapat diperoleh informasi tentang frekuensi. 2.2 Landasan teori. Pengertian gong. Gong merupakan sebuah kata yang diambil berdasarkan bunyi yang dihasilkan. Kata gong merujuk pada gong gantung dengan posisi vertikal. Variasi ukuran besar maupun sedang dimainkan di tengah-tengah bundaran menggunakan tubuh bundar berbalut kain. Gong gantung memiliki 3 instrumen, yaitu gong ageng yang merupakan sebuah gong gantung besar yang dipukul sebagai penanda permulaan dan akhir kelompok dari lagu gending. Gong sungkwan yang merupakan gong gantung berukuran sedang yang dipukul sebagai penanda akhir gending yang berstruktur pendek, seperti sampai, prigen, dan lancar. Kumpul merupakan gong gantung yang memiliki ukuran yang kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, teori getaran dan gelombang. Getaran dalam ilmu fisika merujuk pada gerakan bolak-balik suatu objek atau partikel dari posisi awalnya. Objek yang bergetar biasanya melewati posisi kesetimbangan, kembali ke posisi semula, dan bergerak ke arah sebaliknya. Menciptakan pola getaran berulang, jenis getaran yang dapat diklarifikasikan berdasarkan proses terjadinya, yaitu getaran bebas dan getaran paksa. Selanjutnya, definisi gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dari suatu titik ke titik lainnya dari suatu media atau ruang hampa. Menurut Profesor Yosan Surya, dalam buku berjudul Getaran dan Gelombang, getaran yang merambat ini menghantarkan energi dan bergerak dalam kecepatan tertentu, namun tidak menyeret materi atau media yang dilewati. Gelombang dapat diklarifikasikan menjadi 2 berdasarkan arah rambatan getarannya, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. 2. Hukum Hooke. Bunyi hukum Hooke. Jika gaya tarik yang diberikan pada suatu pegas tidak melampaui batas elastis bahan, maka ditambahkan panjang pegas berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Yang ketiga, teori resonansi. Resonansi adalah suatu peristiwa yang menjadikan benda bergetar karena adanya getaran yang dilakukan benda, dan getaran yang dilakukan benda memiliki frekuensi yang sama. Dalam dunia musik atau dunia digital, adanya resonansi sangatlah penting. Dari salah satu alat musik yang bergetar dengan adanya resonansi adalah dawai. 4. Kapasitas pendengaran manusia. Telinga manusia pada umumnya memiliki batas rentang frekuensi suara yang dapat didengar, yaitu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Setiap frekuensi tersebut dapat mempunyai nilai kestabilan yang berbeda, tergantung dari kualitas atau lemah dari
kuat suatu suara yang dikenal dengan amplitudo. 3. Metode penelitian. 3.1. Jenis penelitian. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan signifikan dengan menggunakan dua set variabel. Set pertama bertindak sebagai konstata yang digunakan untuk mengukur perbedaan dari set kedua. Mode penelitian kuantitatif misalnya bersifat eksperimental. Selanjutnya penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami maupun rekayasa manusia. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan karakteristikat antara kegiatan. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Selanjutnya, fisika terapan. Fisika terapan adalah penerapan hukum fisika yang berguna untuk menyelesaikan masalah ilmiah atau teknik. Penerapan ini biasanya dianggap sebagai jembatan antara fisika dan teknik. Definisi lain dari fisika terapan yaitu peranan ide untuk menjelaskan fenomena-fenomena alam yang diamati dan dari memformulasikan idenya kemudian diaplikasikan ke dalam kehidupan. 3.2. Pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian fisika sederhana, analisis dalam pola getaran pada alat musik gong tradisional dapat mencangkup konsep-konsep dasar seperti frekuensi, amplitude, gelombang bunyi, dan resonansi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, para peneliti dapat melanjutkan karakteristik getaran yang dihasilkan gong dan bagaimana hal itu mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Salah satu aspek penting analisis pola getaran pada alat musik gong tradisional adalah pemahaman tentang material dan bentuk gong itu sendiri. Berbagai faktor seperti ketebalan, bahan pembuatan, dan bentuk gong akan mempengaruhi pola getaran yang dihasilkan. 3.3. Sumber dan data penelitian. Pengambilan data dilakukan pada tempat pengrajin. Dengan jenis gong yang digunakan merupakan gong sungpan berdiameter 70 cm yang belum dilakukan pelarasan. Proses pengambilan data meliputi perekaman suara pada gong berdasarkan titik-titik pemukul saat proses tuing yang terdiri dari 4 titik pemukul, yaitu memukul depan yang dalam penelitian ini dituliskan sebagai titik tuing pertama, muka belakang yang dituliskan sebagai titik tuing kedua, bibir depan yang dituliskan sebagai titik tuing ketiga, dan bibir belakang yang dituliskan sebagai titik tuing keempat, sehingga jumlah sampel suara yang diperoleh berjumlah 5 sampel suara. Dengan suara rekaman yang diambil adalah suara gong sebelumnya. Dilakukan pelarasan pada titik tuing dan suara gong setelah perekaman pada titik tuing yang diamati. Titik tuing tersebut dapat dilihat pada gambar. Data hasil penelitian selanjutnya digunakan untuk menentukan periode dari sinyal sampel suara yang dapat mengetahui frekuensi fundamental tiap data sampel. Tabel merupakan data frekuensi fundamental gong berdasarkan titik tuingnya. Pada data nada awal, titik tuing pertama, titik tuing kedua, titik tuing ketiga, dan titik tuing keempat diperoleh jumlah ombak berturut-turut 21, 22, 17, 18, dan 22. 3.4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian melibatkan analisis pengumpulan getaran yang dihasilkan oleh gong dari interpretasi hasil pengumpulan tersebut. Pendekatan fisika sederhana analisis dalam proses getaran pada alat musik gong tradisional melibatkan konsep-konsep dasar dalam fisika. Langkah-langkah pengumpulan data. Yang pertama, studi tentang gong. Yang kedua, pengambilan data sampel gong. Yang ketiga, kualitas suara yang sudah cukup. Yang keempat, prepare processing data sampel suara. Yang kelima, analisis domain waktu dan analisis domain frekuensi. Yang langkah selanjutnya yaitu penyelesaian. 3.5. Teknik analisis data. Dalam analisis pola getaran pada alat musik tradisional gong dengan pendekatan fisika sederhana, berbagai teknik analisis dapat diterapkan dalam memahami karakteristik getaran. Yang pertama, analisis frekuensi. Mengukur frekuensi getaran pada gong ini melibatkan identitas frekuensi domain dan harmonik dalam sinyal getaran dapat menggunakan analisis spektrum frekuensi untuk memanipulasi distribusi frekuensi. Yang kedua, analisis amplitudo. Mengukur amplitudo getaran yaitu sejauh mana permukaan gong bergerak dari posisi keseimbangan. Dapat melibatkan analisis amplitudo secara waktu ataupun frekuensi untuk memahami variasi amplitudo sehingga waktu atau frekuensi. Yang ketiga, analisis modus getar. Mengidentifikasi modus getar utama pada gong ini melibatkan pemahaman pola getaran, pola permukaan gong, dan bagaimana modus getaran tersebut berkontribusi terhadap suara yang dihasilkan. Yang terakhir, daftar rujukan. Berikut merupakan daftar rujukan yang saya cantumkan dalam proposal penelitian saya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.